Kalian pernah gak dengar cerita tentang surga? Nah, sebelum memulai ceritanya, saya mau tanya-tanya dulu nih. Pasti semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mengalami kematian kan? Setelah mengalami kematian, kalian mau masuk surga atau neraka? Yakin gak masuk surga? Yang yakin masuk surga angkat tangannya. Yang gak yakin? Wah, banyak yang yakin masuk surga ya. Saya juga yakin sih masuk surga. Tapi apa sih alasan Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam surga? Banyak orang mengatakan kalau ingin masuk ke dalam surga, kita harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi kalau harus berbuat baik, seberapa banyak sih perbuatan baik yang harus kita lakukan agar bisa masuk ke dalam surga? Nah, aku punya kabar baik nih untuk kita semua. Ternyata surga itu adalah hadiah yang gratis dari Tuhan. Namanya hadiah pasti gratis kan? Mau gak hadiah gratis dari Tuhan? Mau dong ya, apalagi hadiahnya surga. Jika kita rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya, kita pasti masuk ke dalam surga. Oh enggak, bukan juga karena kita pantas menerimanya. Seperti karena kita pandai di sekolah, ranking 1 di kelas, mendapatkan nilai yang bagus, dan lain sebagainya, kita pasti masuk ke dalam surga. Oh bukan. Karena apa? Karena ada yang menghalangi kita dengan pintu surga, yaitu dosa. Coba kalian bayangkan, ada yang menghalangi pintu rumah kalian. Kalian bisa masuk gak? Enggak kan? Nah, sama seperti dengan surga. Semua orang di dunia ini termasuk kita pasti adalah orang-orang yang berdosa. Contoh-contoh dosanya itu seperti suka marah, suka berkelahi, suka berkata kotor, dan lain sebagainya. Itu termasuk dosa. Bahkan jika kita tahu apa yang baik tetapi kita tidak melakukannya, itu juga termasuk dosa loh teman-teman. Misalnya nih, kan kita tahu membantu orang tua adalah perbuatan yang baik. Tetapi pada saat kita disuruh mama kita membeli telur di warung, kita nggak mau nih. Nah, itu termasuk dosa. Pasti contoh-contoh dosa yang saya sebutkan tadi pernah kita lakukan kan? Nah, dosa-dosa tersebut telah mengikat kita untuk terus berbuat dosa. Jika kita terus berbuat dosa, sehingga dosa tersebut semakin banyak, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya kita selamat? Ya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sama seperti orang yang jatuh ke dalam lumpur hisap. Ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri meskipun ia telah berusaha dengan menarik-narik rambutnya. Hidup juga bukan seperti timbangan. Kita pikir kalau kita banyak berbuat kebaikan, tetapi sedikit berbuat dosa, kita pasti masuk ke dalam surga. Tentu tidak. Karena apa? Karena Tuhan menuntut kita untuk sempurna. Misalnya nih, kalian ada ulangan di sekolah. Nilai ulangan kalian kalau benar semua berapa? Salah satu? Bagus gak 90? Bagus sih, tapi tidak sempurna. Misalnya lagi nih, pada saat kita membantu ibu kita membuat kue. Ketika memasukkan 10 telur ke dalam adonan kue, ternyata salah satu telur tersebut ada yang busuk nih. Masih enak gak kuenya?
Meskipun hanya satu telur yang busuk dapat merusak seluruh adonan. Sama seperti dengan hidup kita. Jika banyak kita berbuat baik, tetapi hanya satu dosa yang kita berbuat, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, terus bagaimana sih cara melihat Tuhan itu kasih dan adil? Di sini ada yang pernah nggak dimarahi opungnya ketika berbuat salah? Kalau saya sih nggak pernah ya. Nah, Tuhan tidak seperti opung yang hanya baik kepada cucunya. Tapi Tuhan juga tidak seperti polisi yang suka merazia tanpa ingin memaafkan. Karena Tuhan itu kasih dan adil. Nah, karena Tuhan itu adil, Tuhan membuat kita masuk ke neraka. Di sini siapa yang mau masuk neraka? Karena itu jangan sering berbuat dosa ya. Tuhan itu kasih, tidak menghukum, tapi adil harus menghukum. Bagaimana sih cara kasih dan adil bertemu? Nah, ada sebuah cerita nih, kalian mau mendengarnya enggak? Syamila adalah pahlawan yang sangat hebat. Ia disegani oleh seluruh orang di kotanya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghukum cambuk 50 kali orang yang telah mencuri. Kalian tahu, ternyata yang telah mencuri itu adalah ibunya sendiri. Syamila tentu saja bisa menghapus hukuman itu. Karena ia adalah pahlawan, ia akhirnya melepaskan jubah kebesarannya dan meminta ia sendiri saja yang dicambuk. Nah, karena ia kasih kepada ibunya, ia merelakan dirinya. Itu sama saja seperti Tuhan. Tuhan merelakan dirinya untuk lahir ke dunia ini yang bisa kita sebut sebagai hari Natal. Nah, karena Tuhan mengasihi kita, ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tapi karena Tuhan memiliki mukjizat yang sangat hebat, ia bangkit dari kuburnya pada hari yang ketiga yang bisa kita sebut sebagai hari Paskah. Hari di mana kita sering mencari telur bersama teman-teman sekolah minggu kita. Itu sangat menyenangkan, bukan? Nah, sampai di sini surga adalah hadiah gratis dan cara menerimanya adalah kita harus memiliki iman. Iman adalah kunci cara masuk surga. Tidak ada kunci lain selain iman yang membuka surga. Percuma saja jika kita hanya omong kosong. Kita sering ke gereja, rajin belajar, rajin berdoa, dan lain sebagainya. Tapi hanya di mulut saja, tidak ada Tuhan di dalam hati kita. Atau saja kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tapi itu hanya di mulut saja, tidak ada Tuhan di hati kita. Nah, di sini sebutkan keinginan Amang. Masuk surga. Nah, yakin gak bisa masuk surga? Yakin. Cara yakinnya gimana? Mempunyai iman. Nah, cara masuk surga adalah kita harus memiliki iman. Iman bisa membuat kita mendapatkan semua keinginan kita. Di sini ada salah satu cerita nih. Seorang sirkus yang sangat hebat. Ia dikenal oleh seluruh orang di kotanya. Ia melangkah melalui air terjun yang sangat curam dengan hanya seutas tali saja. Semua orang berkata, "Aku percaya, aku percaya." Tapi saat sirkus itu bertanya, "Siapa yang ingin ikut denganku menyeberangi pulau itu?" Semua orang diam. Tidak ada yang berani berbicara. Nah, tapi ada seorang anak kecil yang bernama Tony. Tony itu berkata, "Aku ingin ikut denganmu." Nah, akhirnya sirkus itu menggendong anak itu dan membawanya ke ujung pulau selanjutnya.
Sirkus itu bertanya, "Mengapa engkau ikut denganku?" Anak itu menjawab, "Karena aku percaya." Nah, itu adalah salah satu contoh mengapa kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan meskipun ada kalanya iman kita lemah. Nah, sampai di sini kalian mengerti nggak semua cerita saya? Beneran? Puji Tuhan ya. Nah, karena Tuhan sudah memberikan surga kepada kita, tentu saja kita harus berterima kasih dengan Tuhan. Caranya seperti apa sih? Caranya adalah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki iman dalam hati kita. Roh Kudus harus ada dalam hati kita. Kita juga harus bertobat. Bertobat adalah meninggalkan kehidupan dosa-dosa kita yang sudah lama. Seperti tadi misalnya, kita sering melanggar orang tua, kita sering berkata kasar. Nah, setelah kita bertobat, kita tidak boleh lagi ya melakukan itu semua. Dan karena kita sudah bertobat, jadi mari kita berdoa bersama-sama yuk. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Ampunilah segala dosa saya, masuklah ke dalam hati saya sebagai juru selamat saya. Sekarang saya sudah menjadi anak-anak Allah dan sekarang saya memiliki surga. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, karena kita sudah bertobat dan berdoa bersama, ada ayat Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita yang diambil dari Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia miliki hidup yang kekal. Artinya adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus bekerja sama untuk mendapatkan surga. Ada ayat Alkitab lagi yang diambil dari Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, karena kita sudah mendapatkan surga, kita harus lebih sering lagi berdoa, belajar, dan membaca Alkitab. Tuhan ingin kita semakin bertumbuh di dalam iman dengan banyak hal yang pasti kita akan lakukan. Sekian dari saya, terima kasih.